Prajurit Bayangkara gagah perkasa di bawah pimpinan Gajah Mada, berbaris rapat dengan tombak dan keris terhunus. Namun dari kejauhan, tampak sosok Raja Agung dari Pajajaran, Prabu Siliwangi, berdiri tegak ditemani harimau putih yang siap menerkam siapa saja. Pertempuran yang mengguncang tanah Jawa pun tak terhindarkan. Sebelum kita mulai kisah legendaris ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah, legenda, dan mitos Nusantara lainnya. Pada masa kejayaan Majapahit, nama Patih Gajah Mada bergema ke seluruh penjuru Nusantara. Dengan sumpah Amuk Tipalapa, ia bertekad menyatukan kepulauan dari Sabang sampai Maluku ke dalam Panji Majapahit. Namun satu kerajaan besar masih berdiri gagah, tak mau tunduk pada ambisi itu, Kerajaan Pajajaran, di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Gajah Mada tidak tinggal diam. Ia mengerahkan pasukan Bayangkara, prajurit pilihan Majapahit yang terkenal disiplin, teguh, dan gagah berani. Ribuan pasukan berbaris, tombak-tombak menjulang tinggi, bendera Majapahit berkibar di langit, dan genderang perang dipukul bertalu-talu menandai dimulainya sebuah ekspedisi besar. Di sepanjang perjalanan menuju Tanah Sunda, rakyat menyaksikan pemandangan mengerikan. Barisan kuda perang, perisai mengkilap, serta wajah-wajah prajurit yang siap mati demi kejayaan Majapahit. Nama Gajah Mada sendiri sudah cukup untuk membuat banyak kerajaan gentar. Namun di Pajajaran, berita kedatangan pasukan Bayangkara justru disambut dengan kesiapan perang. Bagi Gajah Mada, ini bukan sekadar peperangan. Ini adalah ujian terbesar, menundukkan seorang raja yang dikabarkan memiliki kesaktian tak tertandingi, Prabu Siliwangi. Dan di kejauhan, di puncak keraton Pajajaran, Prabu Siliwangi telah mengetahui kedatangan lawan yang hendak menantang kehormatannya. Ia berdiri tenang, namun matanya berkilat seperti singa yang menunggu saat tepat untuk menerkam. Pertempuran besar pun tak terelakkan. Hari itu, langit Pajajaran tampak kelabu. Awan tebal menggantung rendah. Seakan alam pun tahu bahwa akan terjadi sebuah peristiwa besar. Di medan luas dekat hutan, pasukan Bayangkara mulai mengatur barisan, membentuk formasi siap tempur. Namun, dari balik kabut tipis, muncul sosok agung yang ditunggu-tunggu, Prabu Siliwangi. Dengan busana kebesaran Raja Sunda, ia berdiri tegak, tubuhnya memancarkan wibawa. Tatapan matanya tajam, penuh keberanian, membuat ribuan pasukan lawan mendadak tercekat. Prabu Siliwangi bukan raja biasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bukan hanya disegani rakyatnya, tapi juga dihormati oleh alam dan makhluk gaib penjaga tanah Sunda. Saat ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan menghentakkan ujungnya ke tanah, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Kabut kian menebal, angin berputar kencang, dan suara gaung seperti raungan makhluk purba menggema. Dari balik pepohonan, muncullah sosok harimau putih, besar dan perkasa, dengan mata menyala bagaikan bara api. Mata menyala bagaikan bara api. Setiap langkahnya membuat tanah berguncang, dan aumannya sanggup merobek keberanian prajurit yang paling teguh sekalipun. Pasukan Bayangkara yang semula gagah berani mulai resah. Ada yang gemetar, ada yang menundukkan pandangan, seakan naluri mereka berbisik bahwa harimau itu bukanlah binatang biasa, melainkan penjaga gaib sang raja. Prabu Siliwangi lalu berkata lantang, suaranya menggelegar hingga terdengar sampai ke barisan terdepan. Inilah tanah Sunda. Siapapun yang datang dengan niat menaklukkan, akan berhadapan dengan aku dan segala kekuatan leluhurku. Suasana pun semakin tegang. Pasukan Bayangkara bersiap, namun kini mereka sadar, pertempuran ini bukan hanya melawan manusia, melainkan melawan kesaktian yang melampaui nalar. Teriakan perang akhirnya meledak. Genderang Bayangkara dipukul bertalu-talu, prajurit Majapahit maju serentak, tombak mengarah, panah dilepaskan ke udara, menutupi cahaya matahari. Namun seketika itu pula, harimau putih mengaum dahsyat. Suaranya bergemuruh,
membuat ribuan pasukan terhenti sejenak. Dengan lompatan yang menggetarkan tanah, sang harimau menerkam barisan depan Bayangkara. Cakar tajamnya menyambar, perisai baja terbelah, tombak terpatahkan. Prajurit yang terkena terjangan terlempar jauh, jatuh tak berdaya. Tubuh besar harimau putih bergerak lincah di tengah ribuan pasukan, seperti badai putih yang tak bisa dihentikan. Di sisi lain, Prabu Siliwangi sendiri turun langsung ke medan laga. Dengan tombaknya, ia memukul tanah, menimbulkan gelombang energi yang melontarkan puluhan prajurit Bayangkara dalam sekali hentakan. Setiap ayunan tangannya seperti membawa kekuatan ribuan prajurit. Pasukan Bayangkara yang terkenal gagah berani mulai kacau. Barisan mereka terpecah, sebagian melarikan diri, sebagian lain berusaha bertahan. Namun semakin mereka menyerang, semakin keras pula amukan harimau putih dan kesaktian Siliwangi yang tak terjangkau nalar manusia. Darah membasahi tanah. Suara jeritan bercampur dengan derap kaki kuda dan raungan harimau. Pertempuran yang awalnya diakini mudah dimenangkan Majapahit, kini berubah menjadi neraka bagi pasukan Bayangkara. Dan di tengah kekacauan itu, Patih Gajah Mada maju ke depan, matanya menyala dengan tekad. Ia tahu, hanya satu cara untuk menghentikan bencana ini, berhadapan langsung dengan Prabu Siliwangi. Di tengah medan perang yang penuh kekacauan, langkah berat seorang tokoh besar terdengar tegas. Dialah Patih Gajah Mada, Panglima Agung Majapahit, yang maju menembus barisan pasukan Bayangkara yang mulai porak-poranda. Wajahnya tenang, namun matanya menyala dengan api tekad. Di tangannya tergenggam keris pusaka, benda bertuah yang diakini mengandung kekuatan para leluhur Majapahit. Gajah Mada tahu, menghadapi Prabu Siliwangi bukan sekadar adu senjata, melainkan pertarungan kehormatan dua kekuatan terbesar Nusantara. Prabu Siliwangi berdiri tegak, tombak kebesarannya berkilau di terpa cahaya senja. Harimau putih mengaum, siap menerkam, namun Siliwangi menepuk bahu sang harimau, seolah berkata, "Tenanglah, biar aku sendiri yang menghadapi lawan ini." Kedua tokoh agung itu pun saling berhadapan. Udara di sekitar mereka mendadak berat, seolah waktu terhenti. Pasukan Bayangkara dan prajurit Pajajaran yang masih bertahan menahan napas, menyadari mereka sedang menyaksikan duel dua manusia luar biasa. Pertarungan pun dimulai. Gajah Mada mengayunkan kerisnya, gerakannya cepat, tajam, bagaikan kilatan petir. Prabu Siliwangi menangkis dengan tombaknya. Setiap benturan menimbulkan dentuman dahsyat yang membuat tanah bergetar. Petir menyambar dari langit, angin berputar kencang, seolah alam pun ikut menyaksikan pertarungan itu. Setiap langkah mereka memunculkan gelombang energi yang mengguncang medan perang. Sekali Gajah Mada menusuk, tanah terbelah. Sekali Siliwangi menghentakkan tombak, puluhan prajurit di sekitarnya terhempas. Pertempuran itu bukan lagi sekadar duel dua manusia, melainkan adu kesaktian dua legenda Nusantara. Namun meski Gajah Mada bertarung dengan segala tenaga dan pusakanya, Prabu Siliwangi tetap berdiri tegak, nyaris tak tergoyahkan. Wajahnya tetap tenang, seolah ia bukan sedang berperang, melainkan sedang menguji tekad lawannya. Dan dari kejauhan, harimau putih kembali mengaum, seakan menjadi tanda bahwa pertempuran ini belum akan berakhir dengan mudah. Pertarungan antara Prabu Siliwangi dan Patih Gajah Mada berlangsung sengit, bagaikan dua gunung yang saling bertabrakan. Setiap benturan senjata mengguncang bumi, setiap auman harimau putih membuat pasukan Bayangkara kehilangan nyali. Namun, meski Gajah Mada dikenal sakti dan tangguh, ia mulai menyadari kenyataan pahit. Kekuatan Prabu Siliwangi bukan hanya lahir dari ilmu kesaktian, tetapi juga dari restu leluhur, doa rakyat Pajajaran, dan persatuan dengan alam semesta yang menjaganya.
Pasukan Bayangkara semakin terdesak. Barisan depan telah banyak tumbang, kuda-kuda panik, dan panah-panah mereka seakan sia-sia menembus kekuatan gaib yang melindungi Raja Pajajaran. Melihat situasi semakin tak terkendali, Gajah Mada mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi tanda mundur. Genderang perang berhenti, pasukan Bayangkara yang tersisa segera menarik diri dari medan laga. Prabu Siliwangi tidak mengejar. Ia hanya berdiri tegak, menatap pasukan Majapahit yang mundur, lalu berkata dengan suara lantang yang menggema di seluruh lembah. Ingatlah, aku bukan musuh bagi Nusantara. Selama Pajajaran berdiri, kami akan menjaga kehormatan tanah Sunda. Harimau putih pun mengaum panjang, seolah mengiringi kemenangan itu. Suara raungannya menjadi penanda bahwa tanah Sunda tetap kokoh, tak bisa ditaklukkan bahkan oleh kekuatan terbesar Majapahit. Nama Prabu Siliwangi pun semakin harum, bukan hanya sebagai Raja Sakti, tetapi juga sebagai simbol wibawa, keberanian, dan kebesaran tanah Sunda. Sementara itu, Gajah Mada pulang ke Majapahit dengan membawa pelajaran bahwa ada kekuatan yang tak selalu bisa ditundukkan oleh ambisi dan pasukan, melainkan harus dihormati sebagai bagian dari jiwa Nusantara. Kalau kamu suka kisah-kisah seperti ini, tekan tombol like dan subscribe, karena masih banyak legenda Nusantara yang siap kita ungkap bersama. Itulah kisah kesaktian Prabu Siliwangi melawan pasukan Bayangkara Gajah Mada. Sebuah cerita yang bukan hanya tentang peperangan, tapi juga tentang karisma, kesaktian, dan kehormatan seorang Raja Agung Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam budaya, dan jangan lupa subscribe.